Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang terkasih. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu keempat sesudah Trinitatis. Dan untuk mengawali ibadah minggu kita saat ini, marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Tritunggal, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, introitus kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam Galatia 6 ayat yang kedua, yang menyatakan demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Untuk merespon introitus kita pada minggu pagi hari ini, kita akan meresponnya dengan mengangkat pujian dari NKB 122 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ku ingin berperangai. Budiku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Sehingga pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama keluarga kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami untuk saling membantu dan juga saling menolong, terkhususnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi Tuhan, bagi orang-orang atau saudara-saudara kami yang betul-betul memerlukan pertolongan bagi kami. Akan tetapi ya Allah, kami masih sering tidak menjalani apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan tak jarang dari kami pun lupa untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, kesulitan yang tentunya memerlukan uluran tangan dari kami sekalian. Dan kami pun juga ya Tuhan sering untuk lebih mementingkan diri kami dibandingkan dengan mementingkan orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu dan kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan untuk mengampuni setiap kesalahan dan juga dosa-dosa yang sudah kami lakukan ini. Dan kami pun juga memohon kepadamu Tuhan untuk memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kuasa Roh Kudus-Mu dapat menuntun hidup kami, dapat menjadi pedoman bagi kami untuk hidup sesuai dengan perintah yang Engkau perintahkan bagi kami sekalian. Demikianlah permohonan kami yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita merespon pengakuan dosa kita ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah pada minggu pagi hari ini terambil dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku,
dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan pengakuan dan permohonan kita yang tulus di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah bahwa dosa kita telah diampuni berdasarkan kemurahan Allah semata. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Yang mengatakan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Untuk merespon petunjuk hidup baru ini, marilah kita meresponnya dengan menyanyikan pujian dari NKB 116 ayat 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tiba saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, tibalah saatnya bagi kami sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di saat kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami dapat mengerti. Terlebih lagi ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ini benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma 12 ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang mengatakan demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang,
Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan ini. Terlebih lagi bagi kita yang mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Ya, perenungan kita pada saat ini saya berikan tema membangun kebersamaan di dalam sebuah persekutuan. Nah, berbicara mengenai membangun sebuah kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal berpikir dan juga kebersamaan di dalam hal bertindak. Di dalam suatu persekutuan yang sedang kita ikuti, itu tidaklah hal yang mudah, karena semakin banyak anggota atau orang-orang yang terlibat, yang ikut di dalam sebuah persekutuan, maka akan semakin banyak adanya suatu perbedaan, baik perbedaan pendapat ataupun perbedaan dalam hal bertindak. Dan dari perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa saja menimbulkan suatu konflik atau perpecahan antar sesama anggota yang terlibat di dalam persekutuan itu. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana agar kita dapat membangun suatu kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal berpikir, dalam hal bertindak di dalam suatu persekutuan itu. Bagaimanakah caranya? Dan pada pembacaan kita pada pagi hari ini, tepatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan 21, Paulus di sini memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Roma untuk membangun kebersamaan di dalam persekutuan yang sedang ia ikuti. Dan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi mereka sekalian adalah, pertama, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bersabar, dan berdoa di dalam situasi apapun. Dari ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa Paulus ingin mengajak jemaatnya untuk tidak menyerah terhadap hal-hal yang pahit atau buruk di dalam kehidupannya. Seperti misalkan saja konflik dan juga perpecahan. Selain itu, di sini Rasul Paulus mengajak jemaat Roma untuk tetap bertekun di dalam doa di saat mereka menghadapi permasalahan di dalam persekutuan mereka. Mereka dianjurkan untuk bertekun dalam doa untuk meminta penyelesaian
dari permasalahan yang mereka hadapi itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, di sini Paulus menekankan kemurah hati. Itulah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Mengapa Paulus memberikan nasihat kepada mereka untuk murah hati? Karena murah hati adalah sikap atau prinsip yang sangat penting untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau suatu perpecahan di dalam persekutuan yang sedang mereka lakukan. Selain mencegah terjadinya suatu konflik, sifat murah hati ini juga bisa dipakai untuk mengobati perasaan mereka akibat konflik-konflik yang telah terjadi di dalam hidup mereka. Ketiga, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, maksud dari perkataan Paulus ini adalah untuk tidak ada membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika mereka membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa di dalam persekutuan yang mereka ikuti itu tidak akan ada yang namanya damai sejahtera. Akan tetapi ketika mereka mau menuruti nasihat dari Paulus ini, yaitu untuk membalas sebuah kejahatan dengan sebuah kebaikan, maka akan ada damai sejahtera di dalam persekutuan yang sedang mereka lakukan. Dan di sini juga Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa pembalasan itu bukanlah hak dari setiap mereka, melainkan suatu pembalasan adalah hak dari Tuhan. Dan lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimanakah dengan persekutuan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jalani pada saat ini? Apakah persekutuan kita dapat dikatakan sama dengan persekutuan yang dilakukan oleh jemaat di Roma? Apakah kebersamaan di dalam hal bertindak dan juga berpikir sudah ada di dalam persekutuan kita? Jika persekutuan yang kita ikuti masih ada yang namanya konflik antar sesama anggotanya ataupun perpecahan di dalam tubuh persekutuan itu, maka dapat dikatakan bahwa persekutuan yang kita ikuti itu belumlah ada damai di dalamnya. Apakah kita ingin untuk membangun kebersamaan di dalam persekutuan yang sedang kita lakukan? Jika kita menginginkan hal tersebut, maka nasihat dari Rasul Paulus ini dapat kita jadikan pegangan ataupun kita jadikan pedoman untuk mewujudkan dan juga membangun kebersamaan di dalam persekutuan kita. Dan yang perlu kita ingat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa membangun sebuah persekutuan itu tidaklah mudah. Membangun kebersamaan di dalam sebuah persekutuan itu tidaklah mudah. Karena setiap anggotanya haruslah memiliki sifat murah hati. Mengapa setiap anggota harus memiliki sifat murah hati? Agar kebersamaan di dalam sebuah persekutuan itu dapat terwujud. Karena ketika kita memiliki sifat murah hati, maka kita bisa untuk mengobati perasaan kita terhadap konflik ataupun pertikaian
yang pernah terjadi antar sesama anggota di dalam sebuah persekutuan yang kita ikuti. Dan juga dengan sifat murah hati ini, kita bisa untuk mengikhlaskan dan tidak menuntut balas dendam terhadap kejahatan yang orang lain pernah lakukan kepada kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk belajar bersikap murah hati bagi sesama kita, terlebih lagi dalam persekutuan yang kita ikuti, agar di dalam persekutuan yang kita ikuti itu terdapat damai sejahtera di dalamnya. Tuhan kiranya memampukan dan juga menolong kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu sidang jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu menasihatkan kami semua untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam persekutuan yang kami jalani. Dan di dalam membangun sebuah kebersamaan itu tentulah tidak mudah bagi kami, karena kami diharuskan untuk memiliki sikap murah hati. Dan tentunya Tuhan, sikap murah hati ini tidaklah dapat kami wujudkan dengan instan, dengan waktu yang cepat, dan butuh beberapa proses yang kami harus lakukan, sehingga sikap murah hati ini benar-benar ada di dalam diri kami. Untuk itu ya Tuhan, sembari kami berproses untuk menerapkan sikap murah hati ini, kami mohon kiranya Engkau pun juga menolong dan menopang kami, agar dalam proses kami untuk membentuk diri kami ini, Engkau yang memberikan kami pedoman dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami jalan, agar segala proses dapat kami lewati dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk menaikkan syafaat kami, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihannya. Bagi Ibu Kawi, bagi Ibu Rai, dan juga bagi Bapak Ketut Sadia, di mana Engkau tahu ya Tuhan bagaimana kondisi saudara-saudara kami ini. Untuk itu Tuhan, kami memerlukan pertolongan dan juga bantuan daripada-Mu saja, untuk menolong mereka, menjamah mereka melalui obat-obatan yang mereka pakai, ataupun juga melalui perawatan-perawatan yang sedang mereka lakukan. Sehingga melalui segala usaha yang mereka lakukan ini, dan juga bantuan daripada-Mu,
mereka dapat memperoleh kesembuhan. Begitu pula Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh dan juga sakit. Kami mohon kiranya Engkau menjaga mereka, Engkau melawat mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang datangnya daripadamu saja. Dan saat ini Tuhan, kami pun juga bersyukur atas pertambahan usia yang dirasakan oleh saudara-saudara kami pada pekan ini. Kiranya di pertambahan usia ini Tuhan, Engkau pun juga memberikan kepada mereka sikap dan juga berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani bagi mereka. Dan kiranya Engkau pun juga menumbuhkan iman mereka. Dan saat ini pun Tuhan, kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi kami sekalian di dalam pergumulan kami masing-masing, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha-usaha yang kami lakukan, dan juga di dalam pendidikan kami yang sedang ditempuh. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai segala pekerjaan, usaha, maupun pendidikan yang sedang kami tempuh. Agar kiranya Engkau pun juga berkenan untuk melancarkan apa yang sedang kami lakukan ini. Dan bila mana Tuhan, kami memiliki pergumulan dan juga permasalahan di setiap pekerjaan, usaha maupun dalam pendidikan kami, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan jalan keluar, sehingga permasalahan yang kami hadapi dapat kami selesaikan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang sempurna itu sungguh-sungguh menyertai kami sekalian, menyertai bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau pun juga berkenan untuk melindungi bangsa kami di dalam situasi dan juga wabah virus corona ini. Begitu pula ya Tuhan bagi pemerintah kami, baik bagi Bapak Presiden juga sampai dengan pemerintah daerah. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka buat, yang akan mereka lakukan, benar-benar mereka dapat lakukan dengan baik. Dan kiranya Engkau pun juga memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga segala pekerjaan yang mereka lakukan dapat mereka lakukan dengan semaksimal mungkin. Begitu pula Tuhan dengan tim dokter atau tim medis yang menjadi garda terdepan untuk memberantas wabah virus corona ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan bagi mereka dan juga kesehatan bagi mereka, agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan untuk memberantas wabah virus corona ini benar-benar dapat mereka lakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga wabah ini benar-benar cepat berlalu di bangsa dan negara kami ini. Demikianlah syafaat yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan syafaat yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita bersama-sama untuk mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan kita pada pagi hari ini, di mana nas pembimbing pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat
18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama untuk mengiringi persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 133 ayat 1 dan 2, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Bapa, yang telah curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu, kiranya kasih-Mu terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dengan menaikkan pujian penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah usai. Saya hanya mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap di rumah saja. Jika ingin keluar, gunakanlah masker. Tuhan memberkati kita. Shalom.